Ya, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, karena minggu lalu itu rilis sampai dengan 4 chapter, jadi pastinya spoiler dari Mimin itu agak ketinggalan. Dan pada chapter terbaru kali ini tuh berakhir saat pedang Wentao menusuk lengan Zovan, di mana kita bisa melihat senyum licik Zovan di sana. Tapi tidak bagi para penonton. Setiap orang nampak sangat terkejut. Chu Qingcheng yang awalnya sangat yakin dan percaya kepada Zovan bahkan juga dibuat sedikit khawatir tak kalah melihat Zovan terluka. Ya, dari apa yang bisa dilihat setiap orang, pedang Wentao benar-benar menembus lengan Zovan. Di sisi lainnya, Yanmo juga hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Bagaimana bisa serangan Wentao yang begitu sederhana berhasil melukai Zovan? Ya, Yanmo sendiri pernah bertarung langsung melawan Zovan sehingga ia tahu benar betapa sulitnya melukai monster seperti Zovan. Jadi adalah hal yang aneh. Tak kalah Wentao bisa melukainya dengan sangat mudah. Tentunya Yanmo masih tidak bisa mempercayai hal tersebut. Lalu Wu Qing pun berkata, "Saudara Yanmo, Anda tidak boleh meremehkan Wentao." Nah, selisih kekuatan antara Yanmo dengan Wentao itu tidak terlalu besar. Jadi dari sudut pandang Wu Qing, mungkin saja Zovan telah melakukan salah kalkulasi sehingga ia pun akhirnya terluka karena kecerobohannya. Tapi Yanmo tidak yakin dengan pendapat tersebut. Ia bisa mengetahui Zovan adalah sosok yang sangat perhitungan dengan setiap gerak-gerik dan juga rencananya. Jadi tidak mungkin ia tiba-tiba salah kalkulasi. Kecuali seseorang pun berkata, sepertinya itu adalah tindakan yang disengaja. Ya, itu adalah Yelin. Walaupun ia juga tidak yakin dengan apa yang dikatakan, tapi hanya ada satu alasan kenapa Yelin mengatakan hal tersebut. Sama seperti Yanmo, Yelin telah membaca Zovan sebagai sosok yang begitu hati-hati. Jadi tidak mungkin ia melakukan hal yang sembrono di awal-awal pertarungan yang akan merugikan dirinya sendiri. Terjadi perdebatan ringan antara Yelin, Wu Qing dan juga Yanmo. Mereka memiliki pendapatnya masing-masing. Tapi di antara para penonton nampaknya ada seseorang yang tahu benar sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam pertarungan. Itu adalah Dan Qingseng. Setelah melihat aksi Zovan, ia pun langsung tahu bahwa ternyata itulah rencana liciknya untuk mengelabui setiap penonton. Luka yang disebabkan oleh pedang Atlas tidak mungkin bisa terus disembunyikan. Jadi mau tidak mau Zovan pun menyusun rencana agar terlihat jika lengannya dilukai oleh seseorang. Nah, pertarungan sebelumnya Han Yunfeng nampaknya tidak memiliki kekuatan yang layak untuk melukai Zovan, tapi tidak dengan Wu Qing. Kekuatannya setara dengan anggota sekte dari peringkat atas. Jadi mungkin jika Wu Qing melukainya itu adalah hal yang wajar. Benar-benar licik. Jika saja Dan Qingseng tidak mencari Atlas, ada kemungkinan ia akan membawa Zovan bersamanya. Di sisi lainnya, Wu Qing pun akhirnya menarik pedangnya yang masih tertancap di lengan Zovan. Tapi ia merasakan sedikit kejanggalan. Pedangnya terlalu bersih, tapi luka yang disebabkan nampak begitu dalam. Tapi Wentao tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Dan setelahnya ia pun meminta maaf kepada Zovan. Sebenarnya ia hanya ingin mengetes kekuatan pertahanan Zovan, tapi siapa sangka pedangnya malah menembus lengannya.
Perkataan tersebut sedikit menyinggung Zofan karena dari sudut pandang Zofan sepertinya menganggap kekuatan Zofan tidak seperti apa yang ia perkirakan. Ya, tentu saja itu hanyalah basa-basi. Di dalam hatinya Zofan nampak senang karena pada akhirnya ia bisa menggunakan kekuatannya secara leluasa. Karena ia tidak perlu lagi menyembunyikan luka yang sebelumnya disebabkan oleh pedang Atlas. Sebelum pertarungan berlanjut, Wen Tao pun menjelaskan nama pedang dan bagaimana keahlian pedang tersebut. Jadi ia meminta Zofan untuk berhati-hati. Zofan juga sedikit menganalisa pedang yang dimiliki oleh Wen Tao. Nampaknya memang itu bukanlah pedang biasa, tapi Zofan juga berhasil menganalisa pedang tersebut dan pertarungan babak kedua pun dimulai. Kini Zofan nampak bersungguh-sungguh. Salah satu lengannya telah berubah menjadi cakar naga. Wen Tao bahkan langsung sedikit khawatir tak kala bisa merasakan jika Zofan mulai serius. Ia pun bergumam, apakah aku terlalu banyak bicara sehingga Zofan bisa menemukan kelemahannya? Wen Tao bahkan sampai menganggap jika dirinya adalah sosok yang ceroboh karena menceritakan detail terkait dengan kemampuannya sehingga Zofan bisa menemukan titik lemah darinya dan juga dari pedangnya. Walau demikian, Zofan tidak menganggap itu sebagai kecerobohan melainkan sebagai kerendahan diri. Para penonton yang mendengar hal tersebut pun sampai tertawa. Dan pertarungan sebenarnya pun akhirnya dimulai. Wen Tao menggunakan energi pedang untuk menyerang Zofan. Tapi sayangnya tidak seperti sebelumnya. Zofan telah mengetahui titik lemah dari serangan pedang Wen Tao menggunakan lengan kilin yang digabungkan dengan petir ungu. Serangan pedang Wen Tao sama sekali tidak bisa menyentuh Zofan. Iblis neraka yang menyaksikan hal tersebut bahkan sampai ikut berkomentar. Apakah Wen Tao terlalu meremehkan Zofan? Nah, serangan yang digunakan oleh Wen Tao sebelumnya memang telah menghancurkan seluruh lawan-lawannya. Tapi seharusnya ia tidak meremehkan Zofan karena tiga iblis neraka yakin serangan Wen Tao tidak akan bisa menyentuhnya. Dan itulah faktanya. Sulit bagi Wen Tao untuk menembus titik pertahanan Zofan. Ye Lin bahkan menjadi sangat bersemangat saat menyaksikan pertarungan tersebut. Matanya selalu saja mengikuti kemana arah pergerakan dari Zofan. Nah, Ye Lin juga sepertinya sadar bahwa Wen Tao sendiri tahu jika serangannya tidak mungkin bisa mengenai Zofan. Tapi ia nampak begitu tenang. Itu berarti Wen Tao telah memiliki rencana cadangan. Dan ternyata memang benar. Wen Tao memiliki trik lainnya untuk menyerang Zofan. Tapi ternyata trik tersebut sama sekali tidak memiliki dampak yang signifikan. Berkat petir ungu dan juga lengan kilin, tidak ada satupun serangan dari Wen Tao yang berhasil mengenainya. Dan kini adalah giliran Zofan untuk melakukan serangan balasan. Setelah Wen Tao menyerangnya, Zofan pun bergerak dengan cepat dan kini ia sudah berada di depan Wen Tao. Bentrokan pun terjadi. Wen Tao nampak sangat kesulitan. Dan sejujurnya ia juga begitu kesal. Bagaimana bisa saat ini ia sama sekali tidak bisa menggores tubuh Zofan lagi. Padahal sebelumnya ia bisa dengan mudah melukai lengan Zofan. Apakah itu karena sebelumnya Zofan ceroboh? Tapi yang lebih membuatnya jengkel adalah bagaimana bisa senjata spiritualis tingkat 9 sama sekali tidak bisa menggores tubuh Zofan. Tentunya itu semua berkat lengan kilin yang tak tertandingi. Jika bukan senjata suci, tidak mungkin ada yang bisa menggores tubuh kilin. Setelahnya, Zofan pun berbisik kepada Wen Tao. Saudara Wen Tao, apakah Anda tidak memiliki trik lainnya? Jika demikian, maka menyerah saja. Dan akhirnya
Wen Tao pun mengakui jika ia tidak mungkin bisa mengalahkan Zofan seorang diri. Nah, sebelumnya ia hanya menyerang Zofan untuk mengukur seberapa kuatkah Zofan, dan ternyata memang tidak mungkin baginya melawan Zofan seorang diri. Jadi, ia pun akhirnya berencana menggunakan kartu trufnya yang hanya dipersiapkan untuk melawan Zofan. Wen Tao pun berkata, ya, pertarungan 1 lawan 1 berakhir sampai di sini dan mari kita mulai pertarungan tim yang sesungguhnya. Dan saat itu 9 anggota Sekte Pedang pun bersiap untuk ikut bersama Wen Tao bertarung melawan Zofan. Wuking yang menyaksikan hal tersebut bahkan sampai tertawa karena pada akhirnya ia bisa melihat Sekte Dewa Pedang bertarung habis-habisan hanya untuk melawan 1 orang. Yanmo menambahkan ia juga merasa curiga dengan Sekte Dewa Pedang karena nampaknya mereka telah menyembunyikan sesuatu untuk bertarung melawan sekte peringkat atas. Tapi siapa sangka mereka harus menggunakan senjata rahasia tersebut untuk bertarung melawan Zofan. Dan kini 9 orang telah berbaris di belakang Wen Tao. Mereka semua sebelumnya telah mengamati bagaimana pertarungan pimpinan mereka dengan Zofan, dan satu kesimpulan pun dibuat, yaitu bahkan pimpinan mereka sendiri tidak berkutik saat berhadapan dengan Zofan 1 lawan 1. Tapi mereka telah memiliki rencana lainnya. She Tianshang berkata kepada Zofan bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Zofan pun menanggapinya, ya, serahkan segala yang kalian miliki. Terjadi sedikit perdebatan antara Zofan dengan anggota Dewa Pedang. Lalu She Tianshang pun menghentikan perdebatan tersebut sambil berkata, sudahlah, tidak ada gunanya kita berdebat. Mari kita buktikan saja siapakah yang akan menjadi pemenang sesungguhnya. Dan tak lama kemudian secara bersama-sama seluruh anggota Dewa Pedang pun mengeluarkan jiwa mereka. Ya, 10 jiwa pedang kini telah bersiap untuk melawan Zofan seorang diri. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut tentu saja dibuat terkejut. Menunjukkan jiwa mereka itu berarti mereka telah bersiap untuk mati atau setidaknya mengalami kerusakan jiwa yang berat. Setiap penonton yang memahami hal tersebut langsung memuji kegigihan dari Sekte Jiwa Pedang, karena itu berarti mereka sudah bersiap bertarung habis-habisan melawan Zofan. Baik itu Yanmo, Wuking, dan juga Yelin. Mereka sangat menghormati pilihan yang dibuat oleh Sekte Dewa Pedang yang harus menyerahkan seluruh apa yang mereka miliki hanya untuk bertarung melawan 1 monster saja, yaitu Zofan. Tapi yang menarik dan yang mengejutkan terjadi setelahnya. Itu bahkan membuat Bai Mei dan juga Heiran, naga ganda yang diagungkan, ikut terkejut karena 10 jiwa pedang kini bersatu dan hanya tersisa 1 pedang saja. Ya, itu bisa dinamakan sebagai harmoni jiwa. Nah, tentu saja itu bukanlah teknik yang biasa, mengingat jiwa orang memiliki perbedaan masing-masing. Sebenarnya, menyatukan 3 jiwa saja adalah perkara yang tidak mudah. Tapi, Sekte Dewa Pedang berhasil menyatukan 10 jiwa sekaligus, yang mana inti jiwa tersebut terletak pada Wen Tao. Nampaknya, Sekte Dewa Pedang telah melatih sesuatu yang begitu mengerikan. Di sisi lainnya, baik itu Yanmo dan juga Wuking sama terkejutnya. Mereka bisa melihat kekuatan jiwa yang begitu besar setelah 10 jiwa mereka disatukan. Tentunya ini bukanlah perkara mudah. Jadi itu juga kenapa baik itu She Tianshang dan juga Wen Tao memperingati Zofan sebelumnya. Karena jika tidak memiliki jiwa yang kuat, bisa dipastikan Zofan akan hancur jika terkena serangan kombinasi tersebut. Tapi Yanmo yang pernah bertarung melawan Zofan
menjadi begitu penasaran. Pertarungannya sebelumnya memang hampir sempat melihat kekuatan jiwa Zovan yang bahkan membuatnya ketakutan. Tapi kali ini ia bisa melihat dengan langsung sebenarnya apakah jiwa Zovan. Ya, Zovan tidak mungkin menangani serangan jiwa milik 10 anggota Dewa Pedang hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Itu berarti pada akhirnya bentuk jiwa Zovan akan terungkap. Tapi Yelin nampak begitu kesal. Zovan adalah lawannya. Jadi ia tidak terlalu senang karena Sekte Dewa Pedang sampai harus mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melawan seseorang yang telah dipersiapkan untuknya. Di sisi lain, anggota Sekte Mistik Surgawi nampak sangat mengkhawatirkan Zovan. Mereka bisa merasakan kekuatan jiwa yang begitu kuat dan mungkin saja Zovan akan sulit untuk menghadapinya. Tapi berbeda dengan para gadis, tuan muda mereka nampak sangat senang jika Zovan mati. Walau demikian, Chu Qingcheng nampak begitu tenang. Ia pun berkata, "Aku percaya kepadanya." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.